Hai, selamat datang di FJ Mas Channel, tempat berbagi wawasan ringan. Kali ini saya ingin membahas timbangan meja. Ini mungkin sekarang udah agak-agak sulit menemukan jenis ini ya. Tapi ini waktu saya masih kecil ini umum banget, dan ini salah satu yang menyita perhatian saya kalau misalnya saya ke warung, pasar, atau tempat-tempat yang orang berjualan yang menggunakan alat ini. Karena di balik kesederhanaannya itu, kalau dilihat di dalamnya mekanismenya itu lumayan rumit. Dan itu bertahun-tahun lamanya saya penasaran dengan itu, walaupun akhirnya setelah sekarang saya melihat dari dekat dan bisa mengamatinya, saya baru tahu kalau ternyata mekanisme yang rumit itu mekanisme yang berfungsi agar bagian ini dan ini tempat meletakkan beban ini. Ini benda yang ditimbangnya ini membuat mekanisme yang rumit di bawah ini, di dalam ini yang membuat timbangan itu posisinya itu rata. Kalau dilihat mekanisme tambahnya ini nih. Semacam besi biasa yang kayak permainan jungkat jangkit yang ada di TK tuh kan, miring gitu. Nah, ini bagian utamanya. Sedangkan bagian bawahnya itu adalah mekanisme yang buat ini dan ini itu bergerak ke atas, ke bawahnya itu tidak miring. Kalau misalnya posisi jungkat jangkit kan miring ya. Jadi ini adalah salah satu mekanisme yang membuat takaran itu atau timbangannya itu sebisa mungkin akurat. Nih di sini ada bagian tambahannya. Ini adalah bagian untuk meletakkan lempengan timah, biasanya seperti itu. Jadi ada periode tertentu dari pemerintah pada masa itu yang mengesahkan atau memeriksa keakurasian dari timbang itu untuk menghindari kecurangan. Jadi beberapa bagian tuh diperiksa apa ada pemberat tambahan segala macam, atau biasanya kan kalau misalnya orang-orang atau yang pedagang yang curang itu biasanya meletakkan sesuatu yang membuat benda yang ditimbang itu seolah lebih berat daripada aslinya. Jadinya mereka mengakali atau mencurangi pembeli itu dengan cara seperti itu. Jadi ada dari pemerintah, biasanya melalui pemerintah daerah itu mengadakan pemeriksaan setiap berapa bulan sekali untuk mengecek kesahannya, keakurasian dari timbangan sendiri. Itu akan dicek. Untuk bagian bandul ini ada lubang, ini ada lubang yang cukup dalam. Ini bagian ini dan ini adalah dari logam yang berbeda. Ini timah, ini bukan timah, ini logam lainnya, besi atau kuningan. Nah, ini adalah biasanya ini lubangnya cukup dalam. Ini biasanya di situ. Ini untuk ini akan diuji nih beratnya masih sesuai atau enggak. Kalau tidak sesuai, ini misalnya terlalu ringan, ini akan ditambah. Tapi kalau terlalu berat, ini akan dikurangi. Ini bagian ini ada timah. Ini ada badan yang berkompeten yang maksudnya memang mengurus ini, uji ini, termasuk sertifikasinya. Kalau misalnya ini sudah diuji, ini di sini. Biasanya kan kalau misalnya kena dempul atau cat beratnya berlebih, nanti ini akan dikurangi di sini. Tapi jika misalnya ada yang patah atau berkurang bagian ini nanti akan ditambah di sini. Jadi agar tetap sesuai. Jadi kita memang dari dulu itu untuk konsumen
diperhatikan sih sebenarnya dari kecurangan-kecurangan orang-orang yang mengambil keuntungan dengan cara yang tidak baik. Saya akan bahas dengan bantuan simulasi seperti biasa bagian-bagian utama ini. Jadi dia setiap tumpuan dari yang bertumpu itu biasanya segitiga. Dalam sini ini ada tumpuannya itu segitiga juga, jadi semua tumpuan itu segitiga. Jadi sebisa mungkin gesekannya itu memang dirancangnya mengarah pada keakurasian timbang. Saya akan bahas satu-satu. Ini terdiri dari beberapa bagian. Ini adalah wadah untuk menampung benda atau barang yang akan ditimbang. Ini untuk meletakkan atau wadah untuk meletakkan anak timbangan atau bandul. Di tempat saya sih nyebutnya anak timbangan ya, karena ini bagian dari, mungkin mereka yang menyebutnya ini adalah anaknya dan ini adalah induknya mungkin gitu ya, tapi mungkin di setiap tempat juga berbeda-beda. Kadang istilah benda yang sesuatu yang sama disebut dengan istilah yang berbeda. Nah ini adalah semacam indikatornya. Jadi jika timbangannya udah sama, ini akan seimbang di titik yang ini. Nah, ini adalah jadi ada indikator, wadah timbangan, ini wadah anak timbangan atau bandulnya. Ini mekanisme utamanya nih yang membandingkan dari titik yang ini dan titik yang ini. Nah di bawahnya ini adalah mekanisme yang membuat timbangan ini itu tetap rata, terus stabil, tidak miring. Kalau misalnya tidak ada ininya bisa gini, jadi setiap turun dan naik itu beda-beda posisi. Jadi di setiap bagian ini sendiri dan ini sendiri, ini yang bersentuhan dengan penumpu utama ini adalah bagian terluar. Ini bagian ini sini, bagian ini di sini. Dan untuk yang berhubungan dengan indikator ini itu berhubungan dengan mekanisme yang ada di bawah. Nah inilah mekanisme. Jadi atas ini kita timbang. Nah yang bagian mekanisme bawah dan ini yang mengatur titik ini nih, yang agar tetap rata. Kalau ini bergerak ke atas, dia akan ini ke bawah, dia akan ke bawah. Jadi akan selalu rata. Nanti kita coba dengan simulasi biar agak lebih mudah. Ya, sekian bahasan mengenai timbangan meja. Bagian dari teknologi masa lalu yang ternyata lumayan rumit, nggak sesederhana yang kita bayangkan, dan dibuatnya itu memang benar-benar dengan teori yang benar-benar dibilang sangat baik ya. Tidak tertinggal, maksudnya dibanding yang sekarang lebih modern, itu pun teknologi itu tuh masih tidak kalah. Teorinya, tekniknya, segala macam itu masih kebang. Terima kasih udah mampir. Mohon dukungannya untuk like, share, comment, and subscribe.